Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Assalamualaikum Bu Gita. Maaf, apakah saya mengganggu waktu Ibu? Monggo Bu Gita. Waalaikumsalam. Monggo. Tidak mengganggu. Silahkan. Bagaimana? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, kalau boleh dan tidak mengganggu waktu Ibu, apakah bisa membantu saya? Iya, Ibu Hepta. Tentu saja. Silahkan. Sepertinya saya melihat Bu Hepta ini sedang galau dan risau. Ada permasalahan apa? Silahkan. Ya begini Bu, saya itu sedang bingung bagaimana menghadapi nilai anak-anak saya di kelas. Hampir separuh dari nilai tengah semester kemarin, tengah semester 2 itu di bawah KKM. Saya juga merasa anak-anak saya di kelas itu kurang antusias, terus kurang fokus, dan sepertinya tidak memiliki semangat atau motivasi dalam belajar. Padahal saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengajar di kelas. Tapi anak kok ini kelihatan masih saja belum paham tentang materi yang saya sampaikan dan kurang bersemangat. Oh, begitu ya, Bu Hepta ya. Menurut Bu Hepta, kira-kira apa yang membuat anak-anak Ibu itu nilainya rendah? Saya merasa anak kurang memahami materi yang saya sampaikan, terus juga kurangnya motivasi belajar, kurangnya dukungan dari keluarga, waktu belajar yang Mm-mm. kurang, yaitu kurangnya strategi juga dalam belajar yang efektif. Oh, begitu. Baik, Bu Hepta. Kira-kira ini ya, menurut Bu Hepta sendiri, anak-anak itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang sudah Ibu Hepta sampaikan di kelas? Kalau saya lihat di kelas itu anak-anak sebenarnya antusias dalam belajar, tapi mungkin Hmm. kurang konsentrasi dan minat belajarnya itu masih kurang, Ibu. Jadi menurut Bu Hepta itu motivasi belajar anak itu agak kurang begitu? Iya, betul sekali, Bu. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu ya, Bu Hepta ya, biasanya media pembelajaran apa yang sudah Ibu gunakan dalam proses pembelajaran bersama anak-anak di kelas? Media yang biasa saya gunakan yaitu buku siswa, terus buku LKS Persada itu yang buku tematik, terus Mm-mm. catatan ringkasan materi di papan tulis. Ya, sesekali juga menampilkan Oh, video pembelajaran. oh begitu. Jadi hanya media itu saja ya yang selama ini Ibu Hepta gunakan ya? Iya, Ibu. Oke. Apa Ibu Hepta tidak mencoba mungkin media pembelajaran yang lain? Lah itu, saya masih bingung, Bu. Bingung ya? Oke. Kira-kira Bu Hepta sudah pernah mencoba model atau metode lain apa tidak? Selain dengan tadi metode dari buku siswa atau media dari buku siswa atau buku persada yang sudah Ibu berikan ke anak-anak? Metode ya paling diskusi, terus juga Hmm. ceramah, Bu. Oke, oh begitu ya Bu Hepta ya. Oke. Jadi ya Bu Hepta, kalau boleh saya simpulkan ini ya, kelas yang diajar oleh Bu Hepta ini tadi nilainya rendah, nggih? Dan masih banyak yang di bawah KKM. Betul begitu Ibu Hepta? Iya, Iya, dan antusias serta motivasi minat belajarnya kurang. Seperti itu, nggih? Oke. iya betul sekali, Bu. Iya. Kira-kira mungkin ada cara lain tidak menurut Bu Hepta agar anak-anak tertarik dalam belajar? Kan sebelumnya tadi kurang fokus seperti itu dalam belajar, kurang minat, antusias belajar. Mungkin ada cara lain menurut Bu Hepta? Kalau cara lain mungkin dengan Mhm. menampilkan video pembelajaran melalui PPT, Ibu. Nah, itu ide bagus Bu Hepta. Ibu punya PPT yang mau ditampilkan ke anak-anak mungkin?
Sebenarnya sih ada, punya tapi jarang Mm-mm. digunakan. Oh, begitu. Kira-kira ada hal lain tidak yang bisa Ibu lakukan mungkin selain dengan video atau PPT tersebut? Ada sih Bu, saya punya pikiran ingin memberikan pembelajaran yang menggunakan media gadget. Jadi seperti Mm-mm. pemberian soal-soal dalam bentuk game, yang sekarang sedang tren Mm-mm. itu TikTok ya. Anak-anak itu bisa Ya. mengeksplor dalam mengerjakan tugas. Oh, bagus sekali itu Ibu ya. Kira-kira Bu Hepta ini dengan ide yang sudah disampaikan Bu Hepta tadi dapat membantu anak-anak untuk bisa berubah atau merubah atau tidak. Yang dulunya mungkin kurang fokus, kurang motivasi, minatnya kurang dalam belajar. Nah, sekarang minatnya menjadi lebih antusias lagi dalam belajar setelah Ibu menggunakan ide yang Ibu sampaikan tadi. Ya, kalau itu saya kira sangat memotivasi anak-anak pada zaman sekarang karena kan anak-anak sekarang itu kecanduan dengan gadget. Gadget Mm-mm. itu susah lepas dari anak-anak karena ya di era digital ini. Sehingga dengan media gadget yang bisa memberikan soal-soal itu bisa dalam bentuk games. Oh, jadi menurut Bu Hepta itu tadi eh, bisa dimanfaatkan nggih dari media gadget itu nggih untuk anak-anak nggih? Iya Ibu, betul sekali. Oke, luar biasa Bu Hepta. Nah, dari yang Bu Hepta sampaikan tadi, kira-kira ini Bu Hepta, apa yang akan Bu Hepta lakukan untuk kedepannya agar anak-anak antusias dalam belajar? Monggo, Kalau kira-kira untuk apa kedepannya Bu? sih, saya akan mengajar memakai PPT dan video pembelajaran menggunakan proyektor untuk menampilkan tayangan pada anak-anak. Agar tidak monoton, saya akan memanfaatkan gadget dan mungkin sekali saya akan membawa anak-anak keluar secara dan pembelajaran ini juga diselingi dengan ice breaking agar tidak bosan dan memvisualisasikan materi ini dalam bentuk gambar atau mind map. Begitu Mind map, Ibu. oke, ya. Tadi maksudnya Ibu sesekali keluar bagaimana Ibu? Ya, anak-anak ini bisa apa ya, bisa belajar di luar itu dengan melihat benda-benda konkretnya secara langsung. Kalau misalnya itu belajar yang ekosistem sawah karena kebetulan SD saya itu kan dekat sawah. Begitu. Mm-mm. Jadi anak bisa melihat secara langsung benda konkretnya. Dan ini akan menambah pemahaman siswa pastinya. Oke, oke, luar biasa Bu Hepta. Nah, ini sebenarnya Bu Hepta ini bisa loh menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan itu perlu dicoba Bu Hepta untuk kedepannya. Saya juga ingin lihat ini, sejauh mana nanti perubahan yang ada pada kelasnya Bu Hepta ke depannya. Bagaimana Bu Hepta? Ya, insya Allah akan segera saya laksanakan. Baik Itu Bu Ibu. Hepta. Nah, ini kira-kira kapan ini Bu Hepta akan memulainya dan komitmen apa ini yang akan dilakukan Bu Hepta selanjutnya? Eh, ya secepatnya karena itu lebih cepat itu lebih baik Ibu. Mungkin mulai besok saya akan mempersiapkan media-media yang akan saya gunakan untuk pembelajaran dan selingan yang akan menggunakan gadget yaitu Mm-mm. atau dengan ice breaking agar anak-anak itu tidak monoton, terus tidak jenuh pada saat Mm-mm. pembelajaran berlangsung. Dan saya akan berusaha konsisten dengan apa yang saya lakukan ke depannya. Sehingga anak-anak nantinya senang belajar di kelas, terus pembelajaran juga akan menyenangkan. Oh, begitu. Oke, 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 Bu Hepta. Tadi Ibu akan mempersiapkan media-media ya, seperti dengan menggunakan gadget. Itu contohnya seperti apa, Ibu? Dengan media gadget itu dengan kuisis itu yang zaman sekarang ada kuisis, Betul. juga dengan Lalu, worksheet itu. oh ya, nanti anak disuruh apa itu, Ibu? Kalau yang dengan kuisis kuisis itu kan nanti
dengan soal-soal yang disertai dengan gambar, jadi anak itu, lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas dan, diharapkan nilainya itu akan lebih meningkat, Begitu. begitu, Ibu. Lalu ada lagi yang lain mungkin? Penggunaan Sepertinya gadget seperti itu? iya, karena kalau misalnya keseringan menggunakan gadget juga, anak-anak tidak setiap hari bawa gadget sih, ini kalau misalnya, ada Project tertentu saja, mungkin? jadi tidak Iya, setiap heeh, hari. iya, oke. Kalau untuk ice breaking bagaimana Ibu? Ice breaking kalau anak-anak sudah terlihat jenuh, kurang semangat, itu diselingi dengan ice breaking, dari yang mudah-mudah dulu, Oke, yang mudah oke, diingat, oke, mudah oke. dilakukan. Iya. Luar biasa Bu Hepta. Lalu siapa nantinya akan membantu Bu Hepta untuk melaksanakan komitmen tersebut? Di sekolah sih ini bisa, ada Ibu Lilis ini, yang bisa membantu Mm-mm. saya, karena beliau itu, tahu sekali tentang IT. Iya, bagus juga itu ya Ibu ya. Jadi nanti Ibu nanti bisa sekalian sharing dengan Bu Lilis kalau tidak paham atau tidak mengerti tentang IT. Begitu Ibu ya. Iya. Saya yakin Bu Hepta dapat menjalankannya ini dengan sangat baik nanti ke depannya. Semangat terus ya Bu Hepta ya. Good luck pokoknya ini. Iya, terima kasih Ibu, saya akan mencobanya dengan sebaik mungkin, insya Allah. Oke. Lalu bagaimana sekarang perasaannya Bu Hepta? Sekarang bagaimana perasaannya setelah Ibu bercerita, setelah Ibu tadi eh, menemukan sendiri permasalahannya Ibu sendiri ternyata. Alhamdulillah Ibu ini sudah sedikit lega dan plong rasanya, karena permasalahan saya itu akhirnya dapat terselesaikan dengan adanya solusi untuk kedepannya. Oh, begitu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Hepta. Saya ikut senang loh mendengarnya. Akhirnya Bu Hepta dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri di kelas Bu Hepta. Sehingga nanti Bu Hepta bisa terus mengembangkan diri seperti itu. Oke? Iya Ibu, eee, tapi saya tetap berterima kasih kepada Ibu Gitanti yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan, apa ya, kegalauan dan kebingungan saya selama ini. Tentu saja Bu Hepta sama-sama. Kalau saya bisa membantu pasti saya akan membantu. Terima kasih juga sudah mau sharing dengan saya. Iya, Terima terima kasih Bu kasih. Hepta. Assalamualaikum Bu Hepta. Bolehkah saya meminta waktunya Bu Hepta sebentar? Kalau boleh Bu Hepta, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir di kelas saya ini Bu Hepta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Tanti, dengan senang hati. Apa yang mau Ibu bicarakan? Begini loh Bu Hepta, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang sekali antusias dalam menerima pembelajaran. Dari saya Bu Hepta. Kemudian jumlah murid-murid yang saya bisa maaf jumlah murid-murid yang biasanya mengerjakan tugas dengan benar juga kira-kira itu hanya sekitar 60% saja, Bu. Saya bingung, Hmm, Bu. Saya harus bagaimana ya? oh begitu ya Bu. Jadi menurut Bu Tanti, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita saat ini? Kalau saya tentu saja, Bu. Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini di kelas saya ini tentang antusiasme anak saya ini, Bu, di dalam pembelajaran saya. Iya Ibu, jadi menurut Bu Tanti itu hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu?
Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu adalah yang pertama, Ibu, pembelajaran yang sepertinya yang saya berikan itu membosankan, Ibu, untuk anak. Kemudian mungkin terlalu monoton, saya terlalu dominan dalam berbicara, bercerita kepada anak-anak, di depan anak-anak saya bercerita terus mungkin, Bu. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau mungkin bertanya serta aktif, Bu, berbicara pada pembelajaran saya seperti itu. Itu yang saya rasakan. Jadi begitu ya, Bu. Jadi motivasi anak dalam belajar itu kurang ya, Bu? Karena mungkin ini pengaruh dari adanya pembelajaran secara daring dulu waktu pandemi COVID-19 itu selama, kurang lebih secara daring itu 2 tahun ya, Bu. Betul Kalau menurut sekali, Ibu. Ibu kalau menurut Ibu ini kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu dalam, untuk lebih antusias dalam belajar? Kalau menurut saya, Ibu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang tentunya yang asik, tidak monoton, juga tidak membosankan. Seperti itu, Ibu. Wah, ini, sependapat dengan Ibu ini. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat, murid-murid itu asyik untuk belajar dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, Ibu, pembelajaran itu harus terpusat mungkin, Ibu, pada murid. Jadi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian mungkin saya akan memberikan ice breaking ataupun games mungkin, Ibu, supaya pembelajaran itu lebih menarik sepertinya. Iya, Itu betul yang sekali. saya Heeh. pikirkan, Bu, seperti itu. Iya, bagus Bagaimana menurut sekali. Ibu? Iya, jadi, mungkin ini kan, anak itu lebih aktif yaitu dalam kegiatan diskusi ya. Ini anak untuk berdiskusi, untuk presentasi. Jadi anak itu, aktif misalnya nanti presentasinya itu yang biasa Ibu lakukan itu kan, diskusi itu ya. Terus juga, Nggih, Bu. diselingi dengan ice breaking dan game ya, Bu. Lalu Betul mengenai sekali, tugas yang Bu. diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah, penyebabnya sehingga anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kemungkinan selama ini saya itu terlalu banyak memberikan tugas kepada anak. Kemudian dari pertanyaan itu berisi begitu banyak pertanyaan. Jadi dari tugas yang saya berikan itu pertanyaannya itu sangat banyak seperti itu. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan sehingga mungkin anak semakin bingung untuk mengerjakan tugas yang saya berikan itu, Ibu. Oh, begitu ya, Bu Tanti. Tapi kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau saya, Bu, maaf, saya biasa menggunakan buku teks atau buku siswa yang ada di perpustakaan, Ibu, dan juga di kelas saya. Seperti itu. Oh, iya ya. Adakah sumber belajar lain selain buku teks dan, yang ada di perpustakaan, Ibu? Kalau saya pikir itu, Bu, sumber belajar itu sih banyak ya, Bu ya. Saya yakin sekali ada banyak sumber belajar termasuk yang ada di YouTube seperti itu. Kemudian ada banyak artikel, tulisan ilmiah yang bisa kita ambil dari internet atau mungkin bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, Bu, seperti TikTok seperti itu, Ibu. Nah, iya betul sekali, Bu. Karena, anak-anak itu belajarnya itu lebih semangat jika menggunakan, mmm, yang masa kini yang sedang tren gitu, Bu. Betul sekali, Ibu. Seperti itu, anak-anak sekarang itu memang suka sekali dengan yang viral-viral dan Iya, betul media-media ya, yang Bu. digital seperti itu, Bu.
anak itu kayaknya susah sekali lepas dari yang namanya gadget seperti itu, Ibu. Ya, betul sekali, Bu. Nah, dengan tren-tren yang saat ini mungkin anak lebih semangat dalam belajar, saya yakin sekali Ibu Tanti ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang akan membuat anak-anak itu lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ya, Bu ya. Kalau rencana saya yang pertama pasti akan merancang pembelajaran, itu pasti merancang pembelajaran yang mengasihkan, terutama itu terhadap anak dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tentunya melalui media YouTube, TikTok, seperti itu. Kemudian saya juga akan memberikan tugas-tugas yang tidak terlalu banyak seperti biasanya, Ibu. Yang tadinya saya memberikan tugas yang banyak, saya akan kurangi tugasnya. Kemudian bentuk tugasnya juga saya tidak berisi pertanyaan yang banyak yang membuat anak mungkin bosan. Kemudian juga saya tidak memberikan sumber belajar yang menarik kepada anak seperti itu, Ibu. Sehingga saya akan memberikan tugas yang sesuai dengan minat bakatnya murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan seperti yang tren saat ini, pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu, Ibu. Sehingga murid nanti tidak terkesan dipaksa, ya, tetapi mereka memang senang dengan mengerjakan tugas yang saya berikan seperti itu. Bisa dengan menggunakan lagu, puisi, poster, bermain peran, atau mungkin dengan video seperti itu, Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Ya, ini bagus sekali rencana Ibu Gitanti. Saat ini kan ada berdiferensiasi itu ya, Ibu akan menerapkannya, yaitu anak-anak nantinya dibagi sesuai dengan profil belajarnya masing-masing, dan mungkin ini akan diferensiasi prosesnya, terus juga yang jelas itu produknya tadi ya, yaitu berupa bisa gambar, lagu, apalagi itu gurunya kalau yang senang lagu-lagu itu atau yang sering pintar dalam berpidato itu untuk bisa mencontoh anak-anaknya. Seperti yang biasa. Ya, mungkin Ibu nanti akan laksanakan nantinya. Mudah-mudahan berhasil, Ibu. Insya Allah, Ibu, doakan saja, Bu, semoga saya berhasil sehingga anak-anak lebih antusias dalam belajar seperti itu. Amin, amin, amin. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya ya, Ibu ya. Kalau komitmen saya itu untuk kedepannya pasti saya selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tentunya, yang menyenangkan, yang aktif, interaktif, berpihak pada murid tentunya sesuai dengan kebutuhan murid. Saya akan menggunakan sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan tersebut. Jadi mengeksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar terhadap murid saya sendiri. Begitu juga nanti tugas-tugasnya juga sesuai dengan memenuhi kebutuhan anak saya sendiri, sesuai dengan minat bakat mereka seperti itu, Ibu. Iya, bagus sekali ini komitmen Ibu. Saya sangat mendukung apa yang nanti yang menjadi komitmen Ibu, dan mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan Ibu Gitanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan, Ibu. Terima kasih ini loh Bu Hepta, waktunya untuk sharing bersama saya. Tadi yang saya tadinya bingung, sekarang saya benar-benar merasa lega ini. Mudah-mudahan ini kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan tentunya untuk anak-anak kita semuanya. Seperti itu. Kita selalu memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang selalu berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan siswa seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ke depannya. Amin, amin. Jadi bukan menjadi guru yang ditakuti ya, tapi yang dirindukan ya. Betul sekali, betul sekali. Iya, Ibu, sama-sama.
Semoga kita menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi murid-murid dan yang selalu dirindukan seperti itu, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Bu Hepta untuk sharingnya hari ini. Iya, terima kasih Semoga kita sama-sama. sama-sama belajar ya ke depannya ya. Iya, Terima kasih amin. Bu Hepta. Ya, baik. Sampai jumpa lagi Bu Kitanti. Oke, Bu Hepta, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bu Kitanti. Terima kasih Bu, sehat juga untuk Ibu. Amin.